Anjing ngetrok FPS aja dulu. Mbak, lu manggil kayak kenapa? Perkenalkan, nama saya Prasetya Rizky Wafan dari kelas Teknik Informatika 3B. Saya akan melanjutkan pembelajaran mengenai pengantar jaringan yang sebelumnya sudah eh, saya bahas. Itu selanjutnya di poin 1.6 atau jaringan yang handal. Yang pertama, poin 1.6.1 arsitektur jaringan. Pernahkah Anda sibuk bekerja daring, tetapi kemudian internet mati? Seperti yang Anda ketahui, internet tidak mati, Anda hanya kehilangan koneksi. Peran jaringan telah berubah dari jaringan yang hanya menyediakan data menjadi sistem yang memungkinkan koneksi orang, perangkat, dan informasi dalam lingkungan jaringan yang kaya media dan terkonvergensi. Jaringan juga mendukung berbagai macam aplikasi dan layanan. Jaringan harus beroperasi melalui berbagai jenis kabel dan perangkat yang membentuk infrastruktur fisik. Seiring dengan berkembangnya jaringan, kami telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik yang harus dipenuhi oleh arsitek jaringan untuk memenuhi harapan pengguna, seperti toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layanan, dan keamanan. Selanjutnya, poin 1.6.2 toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh selama kegagalan. Jaringan ini dibangun untuk memungkinkan pemulihan cepat saat kegagalan tersebut terjadi. Menerapkan jaringan packet switch merupakan salah satu cara jaringan yang handal menyediakan redundansi. Packet switch membagi lalu lintas menjadi paket-paket yang dirutekan melalui jaringan bersama. Nah, seperti ini contoh topologinya bisa dilihat. Koneksi redundant memungkinkan jalur alternatif jika perangkat atau tautan gagal. Selanjutnya poin 1.6.3 skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Hal ini dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang diakses oleh pengguna yang ada. Berikut adalah gambar topologinya. Lanjut. Poin 1.6.4 kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan persyaratan jaringan yang terus meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia pengguna melalui jaringan seperti transmisi suara dan video langsung menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Kemacetan terjadi saat permintaan bandwidth melebihi jumlah yang tersedia. Bandwidth jaringan diukur dalam jumlah bit yang ditransmisikan dalam 1 detik atau bit per detik (bps). Bila volume lalu lintas lebih besar daripada yang dapat diangkut melalui jaringan, perangkat akan menyimpan paket dalam memori hingga daya tersedia untuk mengirimkannya. Dalam gambar, satu pengguna meminta web dan lainnya sedang menelpon. Bisa dilihat dalam topologi seperti ini. Kualitas layanan yang dikelola router memastikan bahwa prioritas disesuaikan dengan jenis komunikasi dan kepentingannya bagi organisasi. Halaman web biasanya dapat menerima prioritas yang lebih rendah. Panggilan suara melalui IP4IP perlu diprioritaskan untuk mempertahankan pengalaman pengguna yang lancar dan tanpa gangguan. Selanjutnya, poin 1.6.5 keamanan jaringan. Infrastruktur jaringan, layanan, dan data yang terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang penting. Administrator jaringan harus memperhatikan dua jenis masalah keamanan jaringan, yaitu keamanan infrastruktur jaringan dan keamanan informasi. Berikut contoh topologinya.
Administrator dapat melindungi jaringan dengan keamanan perangkat lunak dan perangkat keras, dan dengan mencegah akses fisik ke perangkat jaringan. Itu administrator jaringan juga harus melindungi informasi yang terdapat dalam paket yang dikirimkan melalui jaringan dan informasi yang tersimpan pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Untuk mencapai tujuan keamanan jaringan ada 3 persyaratan utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan. Kerahasiaan data berarti bahwa hanya penerima yang dituju dan dapat berwenang yang mengakses dan membaca data. Integritas data meyakinkan pengguna bahwa informasi belum diubah dalam transmisi. Ketersediaan data menjamin pengguna akses tepat waktu dan andal ke layanan data bagi pengguna yang berwenang. Selanjutnya, poin 1.6.6. Di sini ada beberapa contoh soal untuk menguji seberapa paham pengetahuan kita. Oke, lanjut saja di poin 1.7. Itu tren jaringan. Pertama, poin 1.7.1 tren terbaru, yaitu mengetahui banyak hal tentang jaringan, apa saja yang membentuknya, bagaimana jaringan menghubungkan kita, dan apa yang dibutuhkan untuk menjaga keandalannya. Seiring munculnya teknologi baru, perangkat pengguna akhir di pasaran, bisnis, dan konsumen harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah ini. Ada beberapa tren jaringan yang mempengaruhi organisasi dan konsumen. Yang pertama ada bahwa perangkat Anda sendiri, kolaborasi daring, komunikasi video, dan komputasi awan. Selanjutnya ada bahwa perangkat Anda sendiri, itu di poin 1.7.2. Konsep perangkat apapun, untuk konten apapun, dengan cara apapun, merupakan tren global utama yang membutuhkan perubahan signifikan pada cara kita menggunakan perangkat dan menghubungkannya dengan jaringan secara aman. Selanjutnya, poin 1.7.3, kolaborasi daring. Individu ingin terhubung ke jaringan tidak hanya untuk mengakses aplikasi data, tetapi juga untuk berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi didefinisikan sebagai tindakan bekerja sama dengan satu atau beberapa orang lain dalam proyek bersama. Alat kolaborasi seperti Cisco WebEx yang ditujukan pada gambar seperti ini. Ya, bisa dilihat. Kolaborasi merupakan prioritas penting dan strategis yang digunakan organisasi untuk tetap kompetitif. Cisco WebEx Teams adalah alat kolaborasi multifungsi yang memungkinkan Anda mengirim pesan instan ke satu orang atau lebih, memposting gambar, dan memposting video serta tautan. Poin 1.7.4, komunikasi video. Aspek lain dari jaringan yang penting bagi upaya komunikasi dan kolaborasi adalah video. Video digunakan untuk komunikasi, kolaborasi, dan hiburan. Konferensi video merupakan alat yang ampuh untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik secara lokal maupun global. Selanjutnya, poin 1.7.5, video Cisco WebEx untuk Adobe. Nah, di sini ada video. Langsung lanjut saja di poin 1.7.6, komputasi awan. Komputasi awan merupakan salah satu cara kita mengakses dan menyimpan data. Bagi bisnis, komputasi awan memperluas kemampuan TI tanpa memerlukan investasi dalam infrastruktur baru, latihan personel baru, atau lisensi perangkat lunak baru. Komputasi awan dimungkinkan karena adanya pusat data. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk menampung sistem komputer dan komputer terkait. Demi keamanan, keandalan, dan toleransi kesalahan, penyedia cloud seringkali menyimpan data di pusat data terdistribusi. Ada 4 jenis data
Ada 4 jenis utama awan, itu ada cloud public, cloud pribadi, cloud hibrida, dan cloud komunitas. Nah, di sini terdapat tabel jenis cloud, bisa dilihat untuk keterangannya. Cloud public, aplikasi dan layanan berbasis cloud yang ditawarkan ini. Cloud public disediakan untuk masyarakat umum, sedangkan cloud pribadi, aplikasi dan layanan berbasis cloud yang ditawarkan dalam private cloud ditujukan untuk organisasi atau entitas tertentu. Sedangkan untuk cloud hibrida itu terdiri dari 2 atau lebih cloud, misalnya seperti sebagian privat dan sebagian publik. Selanjutnya cloud komunitas. Cloud komunitas dibuat untuk penggunaan eksklusif oleh entitas atau organisasi tertentu. Selanjutnya poin 1.7.7 tren teknologi di rumah. Tren jaringan tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi di tempat kerja dan sekolah, tetapi mengubah banyak aspek di rumah. Teknologi rumah pintar terintegrasi ke dalam peralatan sehari-hari yang memungkinkan dapat terhubung dengan perangkat lain untuk membuat peralatan lebih pintar atau otomatis. Misalnya, Anda dapat menyiapkan makanan dan menaruh di oven untuk dimasak sebelum meninggalkan rumah pada hari itu. Anda memprogram oven pintar Anda untuk makanan yang ingin Anda masak. Teknologi rumah pintar saat ini tengah dikembangkan untuk semua ruangan di dalam rumah. Teknologi rumah pintar akan semakin umum seiring dengan berkembangnya jaringan rumah dan teknologi internet berkecepatan tinggi. Berikut adalah contoh gambaran dari tren teknologi di rumah. Lanjut, poin 1.7.8 jaringan power line. Jaringan power line untuk jaringan rumah menggunakan kabel listrik yang ada untuk menghubungkan perangkat, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Dengan menggunakan adaptor power line standar, perangkat dapat terhubung ke LAN di mana pun terdapat stop kontak listrik. Tidak perlu memasang kabel data dan hanya sedikit atau tidak ada listrik tambahan yang digunakan. Jaringan power line sangat berguna saat titik akses nirkabel tidak dapat menjangkau semua perangkat di rumah. Selanjutnya poin 1.7.9 pita lebar nirkabel. Penyedia layanan internet adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel yang ditemukan di jaringan area nirkabel wilayah rumah. Meskipun menara transmisi terpisah dapat dipasang untuk antena. Biasanya antena dipasang pada bangunan yang tinggi yang sudah ada, seperti menara air atau menara radio. Layanan pita lebar nirkabel. Solusi nirkabel lain untuk rumah dan usaha kecil adalah pita lebar nirkabel, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya, poin 1.7.10 ada beberapa contoh soal. Oke, langsung lanjut. Poin titik 1.8, di mana ada keamanan jaringan. Pertama ada 1.8.1 yaitu ancaman keamanan. Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer, terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi ke internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna. Pengguna jaringan melibatkan protokol, teknologi, perangkat, alat, dan teknik untuk melindungi data dan mengurangi ancaman. Ada beberapa ancaman eksternal umum terhadap jaringan seperti virus, bom, dan trojan. Selanjutnya ada spyware dan adware. Selanjutnya ada serangan zero day, serangan aktor ancaman, serangan penolakan layanan,
intersepsi dan pencurian data, serta pencurian identitas. Sama pentingnya untuk mempertimbangkan ancaman internal, ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pelanggaran data yang paling umum terjadi karena penggunaan internal jaringan. Berikut ada gambar itu tentang keamanan eksternal dan internal. Selanjutnya poin 18.2 solusi keamanan. Implementasi keamanan jaringan rumah biasanya cukup mendasar. Biasanya Anda menerapkannya pada perangkat akhir serta pada titik koneksi ke internet dan bahkan dapat mengandalkan layanan dikontrak dari ISP. Berikut adalah komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil. Itu ada antivirus dan anti-spyware. Selanjutnya ada penyaringan firewall. Sebaliknya, implementasi keamanan jaringan untuk jaringan perusahaan biasanya terdiri dari banyak komponen yang dibangun dalam jaringan untuk memantau dan menyaring lalu lintas. Jaringan yang lebih besar dan jaringan perusahaan menggunakan antivirus, anti-spyware, dan penyaringan firewall. Tetapi mereka juga memiliki persyaratan keamanan lainnya seperti sistem firewall khusus, daftar kontrol akses, sistem penjagaan intrusi, jaringan privat virtual atau VPN. Persyaratan keamanan jaringan ini harus mempertimbangkan lingkungan serta berbagai aplikasi dan persyaratan komputasi. Studi tentang ancaman keamanan jaringan dan teknik mitigasi dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang infrastruktur, peralihan, dan perotean yang digunakan untuk mengatur layanan jaringan. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya gambar 1.8.3. Di sini ada beberapa contoh soal. Langsung lanjut saja. Itu di poin 1.8.1. Oke, lanjut. Poin 1.9 yaitu profesional TI. Di poin 1.9.1 sebagai mahasiswa net Anda mungkin sudah berkarir di bidang TI atau masih belajar untuk mempersiapkan diri Anda. Apapun pilihannya, penting untuk mengetahui keterampilan yang digunakan untuk memenuhi jenis pekerjaan yang tersedia di bidang TI. Peran dan keterampilan yang dibutuhkan oleh teknisi jaringan terus berkembang dan menjadi lebih penting dari sebelumnya. CCNA yang dikonsolidasi dan diperbarui untuk teknik jaringan terdiri dari 3 kursus dan 1 ujian yang mencakup topik-topik mendasar untuk semua teknologi jaringan. Ada sertifikat DevNet baru di tingkat asosiasi, spesialis, dan profesional untuk memvalidasi keterampilan pengembangan perangkat lunak. Tersedia pilihan sertifikat spesialis untuk memvalidasi keterampilan Anda sesuai dengan peran dan minat pekerjaan Anda. Anda dapat memulai dari manapun yang Anda inginkan. Selanjutnya, poin 1.9.2 pekerjaan jaringan. Sertifikat CCNA Anda akan mempersiapkan Anda untuk berbagai pekerjaan di pasar saat ini. Di link berikut ini, Anda dapat mengklik menu karir dan kemudian memilih peluang kerja. Anda juga dapat mencari pekerjaan di bidang TI menggunakan mesin pencari daring seperti Indeed, Glassdoor, dan juga Monster. Selanjutnya, poin 1.9.3 Lab Riset IT dan Jaringan Peluang Kerja. Ini Anda akan menyelesaikan tujuan berikut, yaitu bagian 1 mencari peluang kerja, bagian 2 merefleksikan penelitian kerja. Sekian
yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih.